Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak-bapak dan ibu, tidak ada kata yang bisa saya ucapkan ketika melihat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada selain kata itu. Karena kejayaan yang kita dapatkan sesungguhnya pemberian yang kuasa. Jadi yang harus kita puji yang kuasa terlebih dahulu. Baik bapak-bapak, tadi sudah diperkenalkan semuanya. Boleh saya sampaikan bahwa ekspor ke Amerika itu tidak mudah. Sangat tidak mudah bapak-bapak. Jadi ketika tadi perkenankan juga, saya memperkenalkan orang yang saya pikir sangat berjasa ketika sampai ini terjadi. Saya minta Ibu Tina Panjaitan untuk berdiri di belakang Bapak itu. Mari kita beri aplaus, berdiri Ibu Tina. Jadi Ibu ini adalah Direktur Operasional PT Saputra Global Harvest, yang selama inilah beliau yang meng-arrange semuanya sampai ini terjadi. Ya, itu yang pertama. Kemudian cerita tadi tentang Sukabumi, Pak Bupati. Ini sebelumnya saya mohon maaf, saya hormati Bapak Bupati Sukabumi. Ini terlalu semangat Pak saya. Bupati Sukabumi, Bapak Dr. Hamami, Marwan Hamami, kemudian Bapak dari perwakilan Baharkam, Bapak Nasrun, dan bapak-bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Sukabumi bagi saya juga aneh Pak. Kakek saya itu dari Sukabumi, jadi dimakamkannya di Taman Bahagia. Saya juga dari sini mau ke sana. Bapak saya juga lahir di Sukabumi. Ya. Kemudian saya punya istri orang Sukabumi, di mana mertua saya juga orang Sukabumi. Nggak tahu kalau saya sebut namanya, kenal tahu nggak? Boleh saya sebut namanya Pak? Mertua saya almarhum Pak Elom Jainul Alam dengan Ibu Tin Sumartini. Bapak kenal Pak? Oke. Jadi memang Sukabumi hari ini sedang mencatat sejarah. Jadi saya selalu katakan bahwa hidup itu jangan hanya membuat cerita. Kalau cerita itu bahasa Inggrisnya story. Tapi buatlah sejarah. Bahasa Inggris itu history. Jadi we are not making a story but a history. Jadi sekarang kita tidak sedang membuat cerita. Kita sedang membuat sejarah. Ya, itu sejarahnya hari ini. Jadi kalau di dalam ada suatu ungkapan begini, masing-masing zaman, masing-masing pemimpin ada zamannya, dan masing-masing zaman akan datang pemimpinnya. Ya, kita tidak bicara politik, mari kita itu arahkan ke teknologi. Jadi masing-masing teknologi itu ada zamannya, dan masing-masing zaman akan datang teknologinya. Oleh karena itu kita harus bisa melihat perubahan daripada zaman. Ya, saya selalu menasihatkan kalau ada teman-teman yang dia dalam posisi maaf gitu belum jadi atasan Pak. Kalau Anda mau berkarir dengan baik, Anda mau sukses, nasihat saya cuma 3. Ya. Pertama, kita harus bisa melihat tanpa harus ditunjukkan. Kedua, kita harus bisa mendengar tanpa harus diucapkan. Dan yang ketiga, kita harus bisa membaca tanpa harus dituliskan. Pak Bupati kalau punya anak buah seperti itu senang ya Pak ya. Jadi kita tidak perlu menjelaskan bertele-tele Pak. Bisa baca tanpa harus dituliskan, bisa mendengar tanpa harus diucapkan, dan bisa melihat tanpa harus ditunjukkan. Nah, di sini pun kita harus bisa lakukan itu. Mari kita lihat bagaimana ilmu pertanian dan bagaimana kita membacanya. Baik, jadi
Ini saya langsung saja katakan, dan ini sudah tidak lagi terbantahkan, bahwa dunia pertanian hari ini sedang melakukan kesalahan sistematis, Bapak-Bapak. Nggak tanggung-tanggung, Pak. Kesalahannya itu sistematis. Artinya secara sistem, secara teknologi dia salah. Akibat dari kesalahan itu mengakibatkan rusaknya lahan pertanian di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia. Mau cerita di Amerika, di Eropa, dimanapun itu lahan pertanian sudah rusak hari ini. Artinya itu memang salah. Di mana sih letak kesalahannya? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi gini Bapak-Bapak, kesalahannya adalah kita tidak seimbang dalam memberikan pupuk. Oke, saya contohkan seperti ini. Kalau saya panen jeruk, artinya saya ambil buah jeruk itu dari tanah, dari kebun, maka sesungguhnya saya sudah mengambil 26 unsur yang ada di dalam tanah. Jadi 26 unsur itu kita ambil Bapak-Bapak. Kita bawa ke pasar. Artinya dia hilang dari tanah. Pertanyaannya sekarang, berapa unsur yang kita kembalikan kepada tanah? Umumnya hanya 3 unsur dalam bentuk pupuk N, P, dan K. Artinya secara sederhana ada 23 unsur yang terus-menerus hilang dari tanah selama puluhan tahun. Ya, itulah yang mengakibatkan rusaknya lahan pertanian di seluruh dunia hari ini. Oleh karena itu, hampir tidak ada produk pertanian yang dia terus-menerus ada di suatu daerah dengan stabil. Kita dulu pernah mendengar adanya jeruk Garut, sekarang sudah susah. Kita dulu pernah mendengar adanya apel Malang, sekarang udah susah. Karena apa? Ketika lahan sudah semakin rusak, maka tanaman akan mengalami kekurangan gizi dan mudah kena penyakit. Disitulah kehancuran mulai tiba. Oke, berarti kita paham hari ini bahwa pupuk yang kita berikan hari ini adalah belum tepatlah bahasanya. Oke, bagaimana caranya udah tepat? Untuk tepat, kita tahu nih ini sekarang salah. Jadi kalau kita mau jujur, harusnya ketika yang kita ambil dari tanah berupa tanaman, harusnya yang kita berikan kepada tanah pun berupa tanaman, walau dalam bentuk yang berbeda. Dengan kata lain, harusnya pupuk yang kita sebar ke tanah itu kandungannya sama dengan kandungan tanaman, supaya apa yang kita ambil dari tanah juga itu apa yang kita berikan kepada tanah, sehingga yang terjadi adalah keseimbangan. Oke, Pak Saputra, kan sudah banyak pupuk yang berasal dari tanaman. Oke, saya sebut saja satu nama, kompos. Kita harus akui kompos berasal dari kotoran ternak, saya sebut saja kotoran sapi. Ya. Dan itu harus diakui, pupuk itu sangat baik untuk seluruh tanaman dan dia sangat positif. Cuma masalahnya satu, Bapak-bapak, bahan bakunya itu terbatas. Kalau kita hanya punya 1 hektar bisa, tapi kalau sudah jutaan hektar di dunia ini, mau dari mana kotoran sapinya? Yang kedua, proses pembuatannya itu butuh waktu 21 hari. Sehingga dia bisa jadi jalan keluar, tapi tidak untuk jalan keluar dunia hari ini. Ya. Oleh karena itu, kita harus mencari bahan lain yang dia berasal dari tanaman. Nah, tahun 2009 pada saat itu saya mendapatkan suatu inspirasi bahwa bahan itu namanya batu bara. Ya, bahan itu namanya batu bara. Kenapa batu bara? Karena batu bara berasal dari tanaman. Dia itu adalah tanaman yang sudah menjadi fosil.
Ketika ketemu Dirjen Pertanian, saya ditanya, apa sih kelebihan batu bara? Ya, apa sih kelebihannya? Jadi Bapak-bapak, coba kita bayangkan, kayu dari batu bara itu sebelum menjadi pupuk, dia katakanlah diameternya 2 meter. Sebelum menjadi batu bara. Kemudian dia dengan tekanan yang sangat tinggi di dalam perut bumi, dia kan jadi menciut. Jadi misalkan ukurannya 1 meter. Artinya konsentrasi dari unsur-unsur yang di batu bara itu sudah sangat padat, sudah sangat tinggi. Sehingga batu bara adalah sumber dari bahan baku pupuk yang sangat luar biasa karena unsurnya sudah terkonsentrasi di dalam batu bara itu. Nah, permasalahannya adalah batu bara itu tidak bisa langsung Bapak-bapak untuk dijadikan pupuk. Perlu teknologi di situ. Oleh karena itu kan kenapa kita lihat daerah-daerah yang banyak batu bara umumnya tidak subur daerahnya atau gambut. Itu karena apa? Karena memang dia tidak bisa langsung dimanfaatkan sebagai pupuk. Perlu ada teknologi. Nah, teknologi inilah yang oleh Allah ya Pak ya, diberikan kepada saya caranya. Dan itu pun tidak gampang. Saya meneliti ini setelah 7 tahun baru ditemukan. Jadi dari tahun 2009 sampai tahun 2016. Jadi tidak mudah untuk menemukan ini. Ya. Jadi setelah 7 tahun barulah ditemukan teknologi ini. Dan dunia hari ini menamakan teknologi ini adalah teknologi aktivasi unsur hara atau teknologi aktivasi nutrien yang mereka sebut dengan Nutrient Activation Technology. Dan ini milik orang Indonesia Bapak-bapak, di mana patennya itu sudah diakui oleh Amerika Serikat. Ya. Jadi ini adalah teknologi pertama di dunia dan satu-satunya di dunia hari ini. Dan boleh saya katakan di tempat inilah sejarah itu dimulai. Mengapa saya setuju dengan Pak Haji? Pak, kita bisa Pak mengadakan lepas ini misalkan di daerah mana yang lebih dekat gitu dengan Jakarta, itu kita bisa lakukan. Tapi kita tidak mengingat sejarah kalau itu saya lakukan atau Pak Haji lakukan. Jadi Bapak nanti bisa lihat bahwa teknologi ini bukan hanya cerita katanya atau teori. Dia sudah menjadi produk. Dan dia sudah dites. Di bagian di Indonesia, saya sudah mentes ini di Afrika Pak. Saya itu di Afrika masuk ke pelosok-pelosok Pak, ketiga negara. Salah satunya saya masuk ke Zimbabwe, saya seminggu di sana. Kita coba di sana. Ini sudah dicoba di Amerika Serikat. Bahkan ada satu perguruan tinggi yang bekerja dengan kita, bekerja sama, yaitu Purdue University. Jadi mereka sedang terus meneliti ini untuk tanaman jagung dan kedelai. Kita sudah coba ini di Australia, ya. Kita juga sudah Australia. Ya, itu aja yang saya ingat kalau luar negeri. Dan produk ini sudah diperkenalkan ke lebih dari 20 negara, Bapak-bapak. Dan semua tidak bisa menolak bahwa dunia tidak punya pilihan lain. Kalau mereka ingin memperbaiki lahan pertaniannya, mereka harus menggunakan pupuk batu bara. Tidak punya pilihan lain. Mengapa? Karena sumber-sumber bahan baku pupuk yang ada sekarang yang bisa digunakan sebagai pupuk itu terkalahkan oleh batu bara. Baik dari segi kandungan maupun besaran harga yang akan dihasilkan nantinya. Ya. Amerika adalah salah satu contohnya Bapak-bapak. Mereka adalah pusatnya teknologi pertanian hari ini. Tapi kita mampu, kita sanggup dan kita siap untuk mengimpor produk ini ke negara mereka. Ini adalah pencapaian kita hari ini yang Bapak-bapak semua menjadi saksi atas
sejarah yang kita catat hari ini, Bapak-bapak. Ya. Jadi patut saya katakan bahwa segala sesuatunya pasti ada jalan keluarnya. Ketika kita tahu lahan pertanian kita sudah sangat rusak, Bapak-bapak bisa lihat di situ tagline-nya, menghidupkan kembali bumi dari matinya. Seperti itu bahasanya bahasa Al-Quran, Bapak-bapak, karena Allah mengatakan, akulah yang akan menghidupkan kembali bumi dari matinya. Ya, berarti aku ini sekarang, kita sekarang ini sedang melaksanakan janjinya Allah, Bapak-bapak. Dengan demikian mudah-mudahan Allah akan menolong kita untuk urusan ini. Oke. Itu adalah bagaimana posisi dari pupuk batu bara ini. Dengan kata lain, kembali saya sampaikan, dunia tidak bisa menolak. Pupuk ini harus digunakan ketika kita ingin memperbaiki lahan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa sustain dalam kehidupan. Oke, tadi yang saya sampaikan adalah analisis sebelum kejadian ini terjadi. Sekarang bacaan kedua terhadap perubahan zaman. Tiba-tiba Bapak-bapak, dengan adanya pandemi, harga pupuk kimia itu loncat. Betul ya Pak Kadis Pertanian? Jadi harga pupuk dunia hari ini itu sekitar $1 sebetulnya. Ya. Mengapa bisa seperti itu? Saya juga tidak tahu mengapa ini terjadi, tapi ini pasti yang membuat yang kuasa. Jadi ada beberapa sebab yang saya tahu, yang belum tentu itu benar. Ya. Yang pertama adalah bahwa hari ini negara-negara yang menjadi sumber bahan baku itu sudah mulai menahan ekspor dari bahan baku pupuk itu sendiri. Yang saya baca dari berita, Cina itu sudah melarang adanya ekspor fosfat ke negara lain. Ya. Yang kedua, saya tahu sendiri kalau ini karena kita akan buat pabrik di Turki. Turki sudah melarang adanya ekspor pupuk ke negara lain. Ya. Padahal yang namanya sumber bahan baku pupuk itu tidak banyak. Dia hanya ada di Rusia, dia hanya ada di Maroko, daerah Turki dan Cina. Jadi oleh karena itu tidak aneh apabila makin ke sana pupuk itu makin sulit. Dan tidak juga heran apabila nanti Pak Bupati tiap tahun pusing Pak Bupati mendengar keluhan masyarakat terjadi kekurangan pupuk. Jadi masalahnya bukan terletak pada jalur distribusi, tapi pada barangnya yang tidak ada. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa lihat Bapak-bapak di berita sendiri. Kementan sudah menyatakan dengan tegas bahwa kebutuhan pupuk subsidi sebetulnya 24 juta ton. Tapi ternyata yang bisa dipenuhi hanya 9 juta ton. Artinya ada sekitar 15 juta ton yang kurang. Itu untuk subsidi. Jadi ya, kita kumpul hari ini tuh walaupun kita hanya sekecil ini, artinya tidak banyak. Ini pun karena kita ada urusan pandemi sehingga kita batasi ya. Kita memang sedikit orang hari ini, tapi sesungguhnya kita sedang merubah dunia hari ini. Ya, jadi yang kita berubah hari ini itu adalah dunia pertanian. Jangan bicara kita yang namanya kemandirian pangan, jangan bicara kecukupan pangan ketika pupuknya kurang. Saya pernah mengatakan bahwa ketika pasokan global tentang pupuk ini berkurang, maka pangan nantinya akan menjadi masalah bagi dunia. Dan hari ini kita sudah sampaikan kepada dunia bahwa jalan keluarnya sudah ada. Itulah yang namanya pupuk batu bara. Demikian yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.